Salam sahabat, hari ini Sabtu 5 Juli 2025, kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai 36. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai 36. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika hampir genap 7 hari, orang-orang Yahudi dari Asia, setelah melihat Paulus di dalam bait Allah, menghasut orang banyak dan menangkap Paulus, sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Orang inilah yang mengajarkan setiap orang di mana-mana melawan bangsa kita, dan hukum Taurat, dan tempat ini." Dan, lebih lagi, ia bahkan membawa orang-orang Yunani ke dalam bait Allah dan telah menajiskan tempat suci ini. Sebab, sebelumnya mereka telah melihat Trofimus, orang Efesus, bersama dengannya di dalam kota dan mereka mengira Paulus telah membawanya masuk ke dalam bait Allah. Kemudian, seluruh kota menjadi gempar dan orang-orang datang berkerumun. Mereka menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, lalu pintu-pintu bait Allah segera ditutup. Sementara mereka berusaha untuk membunuhnya, sampailah laporan kepada kepala pasukan Roma bahwa seluruh Yerusalem sedang dalam kekacauan. Saat itu juga, ia membawa para prajurit dan para perwira, lalu berlari turun kepada mereka. Dan, ketika orang banyak itu melihat kepala pasukan dan para prajurit, mereka berhenti memukuli Paulus. Setelah itu, kepala pasukan mendekati Paulus dan menangkapnya, serta memerintahkan agar Paulus diikat dengan 2 rantai. Lalu, ia mulai bertanya siapa Paulus dan apa yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebagian dari orang banyak itu meneriakkan sesuatu dan sebagian yang lainnya. Dan, ketika ia tidak dapat mengetahui dengan pasti karena kerusuhan itu, ia memerintahkan agar Paulus dibawa ke markas. Ketika ia sampai di tangga, Paulus harus digotong oleh para prajurit karena amukan kerumunan orang. Sebab, orang banyak itu terus mengikuti mereka, sambil berteriak, "Enyahkan dia!" Tema kita, fanatisme. Orang yang fanatik memang sangat mudah terprovokasi. Seringkali tanpa melakukan cross-check terlebih dahulu, mereka sudah bertindak anarkis. Tindakan anarkis yang dialami Rasul Paulus bermula dari hasutan. Orang-orang terprovokasi hanya karena kesalahpahaman. Mereka berpikir bahwa Trofimus, rekan Paulus yang berasal dari Efesus, ikut masuk ke dalam bait Allah. Akibatnya, Paulus dianiaya, dia ditangkap, diseret, dipukul habis-habisan, dan diikat rantai. Umat yang fanatik itu cepat untuk bertindak anarkis dengan dalih bahwa mereka membela Allah, padahal mereka sendiri tidak tahu secara pasti apa yang dilakukan Paulus. Sebelum menjadi korban fanatisme, Paulus juga adalah salah satu pelakunya. Dahulu dia adalah orang yang paling gencar dalam menganiaya orang Kristen. Pada saat itu, dia berpikir bahwa dia sedang berbakti bagi Allah, tetapi sebenarnya dia menganiaya Tuhan Yesus. Dari hal ini kita dapat melihat 2 wajah umat. Pertama, umat berwajah garang. Mereka memperlihatkan perlakuan yang bengis, kejam, dan tidak manusiawi. Mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan dengan membawa nama Tuhan. Umat seperti inilah yang justru melanggar hukum Taurat dan menajiskan kekudusan Allah. Kedua, umat berwajah teduh. Sikap mereka adalah sikap yang penuh kasih. Mereka tidak akan melakukan kekerasan karena pada dasarnya mereka menyadari bahwa Allah adalah kasih.
Bahkan sebagaimana Allah menyatakan kasih yang penuh anugerah dengan mengorbankan anaknya untuk menebus manusia, demikian pula umat ini memperlihatkan kasih kepada orang-orang. Upaya kita dalam beragama sangat mungkin menjadikan kita fanatik, apalagi jika kita menganggap ibadah sebagai tempat persaingan kesalehan, bukan tempat di mana kita menerima anugerah. Sebetulnya bila kita percaya kepada Allah dan pimpinannya, kita akan disadarkan akan kasih-Nya dan dituntun kepada keteduhan, bukan keributan. Wajah seperti apakah yang kita pilih? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang menolong kami untuk melakukan refleksi. Wajah seperti apakah yang ada dalam diri kami? Tolong kami untuk memiliki wajah yang teduh, memiliki sikap yang penuh kasih, yang tidak melakukan kekerasan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah kasih. Sebagaimana Engkau telah menyatakan anugerah-Mu dengan mengorbankan putra tunggal-Mu untuk menebus dosa-dosa kami, tolong kami juga mampu mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami agar kami mampu untuk menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak yang telah menerima anugerah keselamatan, mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada Allah dan pimpinan-Mu. Tolong kami untuk menjaga diri kami selalu kudus di hadapan-Mu. Kami sambut hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin.